Hello guys! Are you ready to watching this video? Siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Pengertian dari siklus perolehan dan pembayaran aset tetap adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan operasional, serta melakukan pembayaran atas aset tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan lain yang digunakan dalam jangka panjang dan memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Tujuan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama, menjamin kesesuaian kebutuhan aset. Memastikan aset yang dibeli benar-benar diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran dana. Menjamin bahwa pembelian dilakukan sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan tidak terjadi pemborosan dana. Yang ketiga, memastikan harga dan kualitas yang wajar, memperoleh aset dengan harga yang kompetitif, serta kualitas yang sesuai standar perusahaan. Keempat, mendukung ketepatan pencatatan akuntansi, menyajikan informasi yang akurat dalam laporan keuangan terkait nilai perolehan, depresiasi, dan saldo aset tetap. Yang kelima, mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan, mengimplementasikan pengendalian internal untuk mencegah penipuan, pembayaran ganda, atau salah saji pencatatan. Dan yang terakhir, menjaga transparansi dan akuntabilitas, menjamin seluruh proses perolehan dan pembayaran aset yang dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen dan auditor. Tahapan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Tahap pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan aset tetap yang akan mendukung operasional perusahaan. Bagian pengguna melakukan analisis kelayakan seperti menilai apakah aset tersebut benar-benar diperlukan, bagaimana kontribusinya terhadap produktivitas, serta memperkirakan umur ekonomisnya. Yang kedua, penganggaran. Setelah kebutuhan disetujui, bagian keuangan menyusun atau menyesuaikan anggaran untuk pengadaan aset tetap. Yang ketiga, permintaan pembelian. Bagian pengguna membuat dokumen permintaan pembelian sebagai bukti formal bahwa pembelian telah diajukan. Yang keempat, pemilihan pemasok dan pemesanan. Bagian pengadaan melakukan seleksi pemasok dengan meminta penawaran harga dari beberapa vendor. Yang kelima, penerimaan aset. Ketika aset itu tiba, bagian penerimaan atau gudang bertugas memeriksa barang yang dikirim. Pemeriksaan mencakup kuantitas, kualitas, serta kesesuaian spesifikasi. Yang keenam, pencatatan akuntansi. Setelah aset diterima, bagian akuntansi mencatat harga perolehan aset tetap ke buku besar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Ketujuh, pembayaran kepada pemasok. Tahap terakhir adalah proses pembayaran. Bagian keuangan melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kesesuaian jumlah dan harga. Selanjutnya, pihak-pihak dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Pada siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, terdapat beberapa pihak yang saling berperan untuk memastikan proses berjalan efektif, efisien, dan terkendali. Yang pertama itu ada manajer operasional yang berperan mengidentifikasi kebutuhan aset berdasarkan aktivitas operasional. Selanjutnya bagian perencanaan atau investasi yang memastikan bahwa pembelian aset sesuai dengan rencana investasi di jangka panjang perusahaan. Selanjutnya Direktur Keuangan atau CFO yang bertanggung jawab atas persetujuan akhir dan ketersediaan dana. Selanjutnya bagian pengadaan, di mana bagian pengadaan menangani proses pembelian dan pemilihan vendor. Selanjutnya bagian penerimaan memastikan aset yang diterima sesuai secara fisik dan administratif. Selanjutnya ada accounting dan finance departemen, yang dimana accounting dan finance departemen melakukan pencatatan aset dan pembayaran. Selanjutnya internal dan eksternal auditor yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, SOP, dan standar akuntansi. Kemudian ada direksi yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis atas investasi aset. Kemudian pada slide ini membahas mengenai pengendalian internal siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama itu perencanaan dan persetujuan pembelian. Tahap awal dimulai dari pengajuan kebutuhan aset oleh unit pengguna. Pengajuan ini tidak langsung disetujui tetapi diverifikasi terlebih dahulu oleh bagian perencanaan dan keuangan untuk memastikan kebutuhan aset benar-benar diperlukan sesuai dengan anggaran dan rencana investasi. Persetujuan akhir diberikan oleh CFO atau Direktur Keuangan sehingga keputusan pembelian tidak bersifat sepihak.
Yang kedua yaitu pengadaan dan penerimaan aset. Proses pengadaan dilakukan melalui tender atau sistem requisition untuk menjamin transparansi dan harga yang wajar. Saat aset diterima, maka dilakukan pemeriksaan fisik dan administratif, kemudian dibuat bukti acara penerimaan barang atau BAPB sebagai dasar pencatatan. Kemudian yang ketiga ada pencatatan dan pembayaran, di mana aset dicatat dalam fixed asset register. Kemudian nilai perolehan mencakup harga beli, biaya pengiriman, instalasi dan pajak, dan pembayaran dilakukan dengan three-way matching dengan purchase order, invoice, dan BAPB. Hal tersebut untuk memastikan pembayaran hanya dilakukan atas transaksi yang sah. Dan yang keempat ada pengawasan dan evaluasi. Audit internal mengevaluasi kepatuhan prosedur dan efisiensi penggunaan aset. Kemudian audit eksternal menilai kewajaran pencatatan dan penyusutan aset sesuai PSAK 16 atau IAS 16. Dukungan teknologi seperti ERP, barcode, atau RFID meningkatkan akurasi dan pengendalian aset. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan melalui penjualan barang maupun jasa. Proses ini dimulai sejak perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, kemudian memproses pesanan tersebut, menyerahkan barang atau jasa, hingga akhirnya menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, seluruh transaksi dalam siklus pendapatan ini kemudian dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, siklus pendapatan ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha dan sumber utama pemasukan perusahaan. Dalam siklus pendapatan, terdapat beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Komponen pertama adalah order entry, yaitu tahap awal di mana perusahaan menerima pesanan dari pelanggan dan melakukan pencatatan atas pesanan tersebut. Nah, pada tahap ini, keakuratan data ini sangat penting agar nggak terjadi kesalahan pada proses selanjutnya. Komponen kedua adalah shipping, yaitu proses pengiriman barang atau pemberian jasa kepada pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah diterima. Nah, pada tahap ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya pada pelanggan. Komponen ketiga adalah billing, yaitu proses pembuatan dan pengiriman faktur atau tagihan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi penjualan. Komponen yang terakhir adalah cash collection, yaitu proses penerimaan pembayaran dari pelanggan atas penjualan yang telah dilakukan. Nah, pada tahap ini menjadi akhir dari siklus pendapatan karena perusahaan akhirnya menerima kas. Selanjutnya adalah pihak dalam siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan ini nggak hanya melibatkan satu bagian saja, melainkan melibatkan berbagai pihak atau departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada departemen sales. Di sini, departemen sales berperan dalam berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dia menerima pesanan serta memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya adalah departemen warehouse dan shipping. Di sini, departemen ini bertanggung jawab atas penyimpanan barang serta proses pengiriman kepada pelanggan sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, departemen billing dan accounting. Di sini, departemen ini berperan dalam mencatatkan transaksi penjualan, membuat faktur, serta menyusun laporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan. Dan yang selanjutnya adalah departemen finance dan treasury. Di sini, departemennya bertugas mengelola penerimaan kas dan memastikan arus kas perusahaan berjalan dengan baik. Selain itu juga ada internal dan eksternal audit. Di sini berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh proses dalam siklus pendapatan berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. Informasi dari siklus pendapatan ini kemudian dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berikutnya saya akan membahas mengenai tujuan audit siklus pendapatan yang secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan dan penerimaan kas telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan audit ini bisa dijelaskan melalui beberapa versi utama. Yang pertama adalah keterjadian atau occurrence, yaitu untuk memastikan bahwa penjualan yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi yang didukung oleh dokumen yang sah seperti sales order, surat jalan, dan faktur penjualan, serta bukan merupakan transaksi fiktif.
Kita perlu memastikan karena penjualan fiktif dapat menyebabkan pendapatan dan laba perusahaan terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Tujuan kedua adalah kelengkapan, yaitu memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan, pengiriman barang, retur penjualan, dan piutang usaha telah dicatat secara lengkap. Jika ada transaksi yang tidak dicatat, maka pendapatan perusahaan akan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karena itu, auditor perlu menelusuri dokumen sumber dan mencocokkannya dengan pencatatan akuntansi untuk memastikan tidak ada transaksi yang terlewat. Tujuan berikutnya adalah akurasi, yang bertujuan memastikan bahwa nilai penjualan dan piutang usaha telah dicatat dengan jumlah yang benar. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban, yaitu memastikan bahwa piutang usaha yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan dan dapat ditagih secara legal. Auditor perlu memastikan bahwa tidak ada piutang yang sebenarnya telah dialihkan, dijaminkan, atau bukan lagi menjadi hak perusahaan, namun masih dicatat sebagai aset. Dan tujuan terakhir adalah penilaian dan alokasi, yang memastikan bahwa piutang usaha disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yaitu nilai yang kemungkinan besar dapat ditagih. Auditor perlu menilai kecukupan cadangan kerugian piutang agar tidak terjadi overstatement aset dan laba perusahaan. Pembahasan yang terakhir mengenai risiko dalam siklus pendapatan. Dalam pelaksanaannya, siklus pendapatan tentu memiliki berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Risiko pertama adalah penjualan fiktif, yaitu pencatatan penjualan tanpa adanya transaksi nyata. Risiko kedua adalah pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Ini bisa menimbulkan retur dan juga komplain. Selain itu, terdapat risiko piutang tak tertagih, terutama jika perusahaan tidak melakukan analisis kelayakan kredit pelanggan dengan baik. Risiko lainnya meliputi manipulasi atau penyalahgunaan kas, kesalahan pencatatan penjualan dan pengakuan pendapatan, retur penjualan yang tidak terkendali, serta kelemahan sistem informasi akuntansi yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dan kesalahan pencatatan. Telah usai pembahasan kami mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, serta pembahasan mengenai siklus pendapatan. Kesimpulan dari pembahasan pada materi kali ini, kedua siklus tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keandalan sistem akuntansi dan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Keduanya merupakan bagian integral dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan perusahaan terjadi secara sah, dicatat secara akurat, dan dilaporkan secara tepat waktu. Siklus perolehan aset tetap berfokus pada penggunaan dana untuk investasi, sementara siklus pendapatan berfokus pada perolehan kembali dana melalui penjualan dan penerimaan kas. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci keberhasilan manajemen keuangan perusahaan. Sekian pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.